wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat karunia dan hidayahnya sekarang kita dapat melaksanakan kegiatan mengenai menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di soal kita SDM Blumnik. Salam dan salam kita berdoa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau kita sekarang ini mengetahui mana hak atau yang benar dan mana yang salah. Nah, sebelum saya memaparkan kegiatan pada kesempatan kali ini, saya sebagai pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di dalam kegiatan kali ini. Ini adalah salah satu tugas dari pendidikan bergerak mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari, kemudian diminta untuk mendiseminasi atau pengibasan ke sekolah masing-masing. Coba dulu kita lanjut. Pertama-tama ini budaya positif yang akan kita mensiarkan kepada Ibu. Di sini ada apa itu mengenai konsep inti budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kultural umum, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi yang 8 itu ini akan saya jabarkan di slide-slide berikutnya. Slide pertama yaitu pembelajaran dalam paradigma baru. Jadi pembelajaran dalam paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, maksud dari pembelajaran berdiferensiasi ini bahwasanya kita mengajar di kelas itu arahnya kita mengetahui dulu minat dan bakat peserta didik kita. Jadi minat bakat peserta didik macam-macam di kelas tuh. Misalnya di kelas ada 30 orang atau 25 orang. Yang jelas setiap individu itu masing-masing motivasi atau minat mereka. Jadi kita ada namanya asesmen awal atau istilahnya itu penilaian awal. Jadi mengetahui kalau ini minat anak seperti ini, minat anak seperti ini, nanti kita kelompokkan dan kita cari solusi-solusi untuk belajar mereka. Jadi di kelas nanti masing-masing tahapan untuk belajar ini harus sama. Di situ tidak sama proses pembelajarannya. Jadi misalnya anak di kelas misalnya matematika ini kurang atau hitung-hitungan kurang, mungkin di bidang olahraga ini baik. Nah, jadi penekanan kita tetap di olahraga. Itu karena minatnya lebih besar di situ. Itu sesuai aset sarana sekolah. Tetapi yang pembelajaran lain bahasa Indonesia, matematika dan yang sebagainya tetap kita ajarkan. Terus yang penting mereka dapat mendapatkan capaian pelajaran atau kalau bahasa kita dulu KKM standar nilai. Yang penting kita tunjukkan untuk minat dan bakat mereka yang utama. Kemudian mengenai teori psikologi modern, ini ada namanya teori kultural. Nanti akan saya utarakan mengenai hal itu. Selanjutnya mengenai profil Pancasila. Di sini ada 6 item mengenai pelajaran profil Pancasila yang dibawakan oleh Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu siswa diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi landasan utama anak itu pastilah pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa apa agamanya yang penting beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama yang namanya itu akhlak mulia. Jadi itu diterangkan di Kurikulum Merdeka. Kemudian ini harus benar, maksudnya ini untuk melihat
karena Indonesia macam-macam kebudayaan yang ada. Kita ada 30 provinsi, kemudian suku-sukunya banyak, otomatis kebudayaan harusnya kita harus kita budaya itu tetap kita selesaikan, tidak boleh misalnya kita memajukan budaya orang lain yang minoritas. Selanjutnya sifat bergotong royong itu sangat jadi atur lebih ditonjolkan oleh kurikulum merdeka. Kalau contoh-contoh di sekolah jelas, misalnya ikut bersilat, kelas gotong royong itu baik dari siswanya, kemudian gurunya mungkin situ harus isinya gurunya itu memantau atau ikut juga langsung di situ lebih bagus. Itu salah satunya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain bisa kegiatan KBI itu bisa gotong royong untuk melaksanakan kegiatan tersebut termasuk. Selanjutnya siswa diminta untuk kreatif di sini. Kalau di sini untuk kurikulum mereka ada namanya profil K5, profil Pelajar Malaysia. Itu tentunya pelajaran itu bukan memerlukan dana yang banyak atau dana yang banyak, dan kemudian kegiatan itu harus diikutan seluruh komponen lingkungan keluarga sekolah bukan. Ada lagi di sini kan anak-anak diminta sesuai minat yang sudah ada. Di situ mereka akan menjadikan sebuah profil atau sebuah proyek. Misalnya proyeknya, kalau misalnya di agama Islam, bagaimana mereka melaksanakan sholat berjamaah, itu misalnya profilnya. Tapi tata caranya bagaimana dari awal sampai akhir itu profil. Kemudian misalnya untuk kewirausahaan ya seperti yang ada kebanyakan mereka diajari untuk sosialisasi perdagangan dan sebagainya. Mungkin itu untuk kreatif. Untuk benar kritis ini pembelajaran anak-anak juga disuruh untuk benar kritis. Jadi di sini pembelajaran itu tidak terpaku bukan guru diminta. Jadi sumber belajar ini apapun sumber belajar yang ada itu boleh dipakai, boleh digunakan. Misalnya di sini kita kekurangan internet. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain saya lihat itu mereka boleh membawa HP, tapi HP ini tetap dia pengawasan dari guru masing-masing penggunaannya. Jadi kalau ada pembelajaran baru boleh digunakan untuk mencari sumber belajar yang lain. Mungkin seperti itu. Mandiri, anak diminta untuk mandiri itu misalnya mereka kalau sekolah itu sudah dari minat mereka sekolah mau tidak akan mati minta orang tua lagi, itu langsung mereka yang pergi ke sekolah. Itu seperti itu contoh. Langsung ke miskonsepsi tentang tiara peran. Nah jadi ini ada 4 miskonsepsi tentang tiara peran. Maksudnya pertama-tama ilusi mengatur murid. Jadi kita pertama-tama ini merasa bahwa saya guru ini bisa mengatur murid, padahal tidak. Nanti ada slide berikutnya saya akan bahas mengenai itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi misalnya ada kita memberikan arahan kepada anak-anak dan kita merasa arahan itu untuk bermanfaat pada mereka, padahal itu masih ada celah untuk miss atau kekurangan dari penguatan positif tadi. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Misalnya kita di kelas atau di bawah sekolah sering misalnya mengkritik siswa kita, kemudian dalam itu misalnya kita berasumsi bahwasanya akan ada perubahan untuk siswa kita. Nah di sini di kurikulum mereka ada sesuai dengan jalur kontrol ini dijelaskan bahwa misalnya itu masih ada celah untuk kurang efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Jadi kebanyakan paradigma dunia kita sekarang ini kan kalau orang dewasa itu bisa memaksa kepada orang yang lebih di bawah. Karena otoritasnya lebih tinggi.
Padahal itu bukan bukan hal apa namanya, itu bukan hal yang paling positif di situ. Lanjut, nah di sini paradigmanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan yang kontrol. Jadi di sini ini modelnya seperti ini. Mereka sebutnya kita sama. Jadi kebanyakan asumsi yang telah lalu bahwa kebutuhan manusia itu sama, misalnya di sekolah pakai seragam yang sama, kemudian mungkin asumsi orang di sekolah itu misalnya sanggupnya anak-anak itu apa namanya ada terus diberikan oleh orang tua misalnya. Tetapi menurut jalan orang itu sebutkan kita berbeda. Jadi walaupun dalam segi di lingkungan sekolah kita kayaknya sama semua, kita sama teman-teman pakainya semua dan sebagainya, akan tetapi realitas atau keinginan kita itu pasti berbeda-beda. Apa yang kita inginkan itu berbeda, tapi tujuannya itu mungkin hal-hal positif, tapi inti yang di dalam itu pasti ada perbedaan. Ini dia kontrol maksudnya. Selanjutnya mengenai yang kedua, yaitu semua orang melihat yang sama, mungkin berkaitan yang di atas. Orang melihat sesuatu apapun kayaknya sama. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nanti pandangan orang pasti berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kayak itu orang di kelas, jadi anak di kelas pasti asumsi mereka berbeda dengan cara mengambil cara mereka mendapatkan pembelajaran dari guru. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus stimulus respon. Kemudian terpadunya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah jadi misalnya kita nih sharing dengan teman, kemudian kita punya pendapat, kemudian pendapat kita ingin diikuti oleh orang lain, itu stimulus respon. Tetapi menurut yang kontrol, bahwasanya kita apapun pendapat orang lain, apapun pendapat orang bicara, kita harus kita dengar, kemudian kita ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Karena apa? Karena kita memandang orang lain ini macam-macam pemikirannya. Jadi pandangan mereka itu tentang dunia ini luas. Jadi bukan terpaku dengan kita pikiran kita aja yang dimasukkan supaya orang sama dalam apa yang kita pikirkan, bukan. Tetapi pikiran kita apa pendapat orang lain harus kita kita dengarkan dan kita cari solusi bersama atau kolaborasi sekarang ini. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita biasa menjudge semua orang itu perilaku buruk. Itu pasti ada sebuah kesalahan. Tetapi asumsinya kesalahan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi misalnya kita membuat kesalahan, akan tetapi kita sudah berikhtiar untuk goal dengan tujuan kita, tetapi dengan hal itu masih salah menurut orang lain. Di sini di dalam orang diceritakan atau disampaikan bahwasanya apabila kegiatan itu salah, tetapi sudah dengan hitung-hitungan yang sudah kita kalkulasi itu hal yang baik, tapi kalau kita lakukan salah, itu bukan kesalahan, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian itu adalah pembelajaran. Apabila hal itu baik, berarti itu kita syukuri. Nah selanjutnya yaitu yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang kedua hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa menentukan kehendak kita ya diri kita sendiri. Orang lain cuma bisa menginfokan apa yang mereka sampaikan kepada kita, tapi kita lah yang sendiri yang bisa kita membawa diri kita masing-masing. Jadi kontrol diri adalah hasilnya kebanyakan kita masing-masing. Kita lanjut langsung ke disiplin positif.
Disiplin positif atau disiplin berasal dari kata disiplinan bahasa Yunani yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan yang diyakini. Kemudian langsung disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di pembelajaran kurikulum merdeka untuk reward atau ancaman hukuman di sini sudah ditiadakan. Jadi kayaknya misalnya reward anak-anak naik kelas nanti 1, 2, 3, mereka tidak akan memberikan hadiah di sini atau imbalan, tapi kita cari tahu solusinya seperti apa. Karena asumsi dari kurikulum mereka bahwasanya semua anak itu adalah ranking di kelas masing-masing sesuai dengan minatnya. Jadi misalnya di kelas jago main bola, kita sih juara 1 di bidang sepak bola. Misalnya di kelas minatnya paling hebat di bidang seni atau kali, misalnya berarti nomor 1 di bidang kali. Misalnya di kelas kalau kita di bidang matematika berarti dia dan satu matematika dan sebagainya, mungkin seperti itu waktu itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam hati mereka yang sudah ada di dalam motivasi ini biasanya timbul mungkin dari lingkungan keluarganya yang baik-baik, contoh-contoh keluarganya yang baik, jadi sudah tertanam di diri mereka. Begitu juga misalnya lingkungan di sekolah, misalnya yang merasa di lingkungan di sekolah itu baik, misalnya datang tepat waktu, misalnya kemudian keluar kelas sesuai dengan aturan, misalnya waktu istirahat, jam istirahat mereka keluar, itu yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Salah satunya ada pembahasan mengenai motivasi ekstrinsik nanti di selanjutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini singkatnya adalah global, tadi sesuai dengan program dan Pancasila, global kebajikan. Tidak ada istilah suku, tidak ada istilah agama, bahasa, tidak ada istilah mayoritas, minoritas, tetapi sama. Nah, di sini ini contoh yang dibagikan di organisasi atau institusi, misalnya kita di SDN Group ini. Jadi kita berharap yang pertama program pelajaran Pancasila, kita berharap siswa kita itu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya PYP yaitu bersikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai ke komitmen. Yang terakhir keterampilan atau life skill, yaitu siswa kita diharap untuk dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini contoh-contoh, dan ini PR kita semua ini luar biasa, kata-kata positif tapi luar biasa untuk dikerjakannya. Tapi jangan patah semangat kita lakukan semuanya. Kita benar-benar hebat, harus berusaha untuk hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Yang penting kita berusaha aja dulu. Nah, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu budaya positif juga Bapak Ibu. Karena proyek kita ini otomatis kita di dalam menjalani aktivitas di lingkungan pasti banyak pikiran, ada power konsen kalau bahasa kita. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan langsung saya sampaikan contoh-contohnya.
Nah ini memang kebutuhan dasar manusia yang hidup yang kalau di model itu masih dipunyai apabila ingin hidupnya nyaman kalau sakit. Yang pertama bertahan hidup. Nah bertahan hidup di sini yaitu memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu pasti sudah berguna. Untuk bertahan hidup pasti itu ada 5 itu. Nah itu pasti. Kemudian yang ada yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya jika kita berinteraksi di lingkungan kerja, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu pastilah sangat dibutuhkan rasa kasih sayang tadi. Kalau bahasa sekarang kolaborasi yaitu kelompok misalnya ada permasalahan diselesaikan dalam sesi diskusi secara berkelompok. Kemudian penguasaan, maksud penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebanyakannya diakui dan didengar. Biasanya kalau kita benar, tetapi dilakukan. Nah itu kami ini kalau di bahasa di kebutuhan dasar manusia kata-katanya penguasaan, tapi penyampaiannya yang tadi diterangkan di sini. Harga diri itu pasti harga diri itu. Kemudian keinginan untuk dianggap dan sebagainya itu ada semuanya. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini mandiri otomatis kita tidak awalnya tidak terkekang oleh orang lain, tapi sama orang lain itu pasti mandiri. Selanjutnya memiliki pilihan, kita memiliki pilihan masing-masing hak prerogatif individual mencoba hal yang baru untuk pastilah tidak apalagi di forum mereka itu disuruh untuk berpikir kreatif ya, mencari mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, jadi mengatur emosi di situ, bisa mengatur emosi sifat marah dan sebagainya itu diatur. Yang terakhir yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan di sini bisa bermain, misalnya suka bermain badminton seperti ini. Umur apa saja umur bisa masuk. Antusiasme dan tertawa mungkin katanya lucu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang tadi saya sampaikan, tadi ada motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini maksudnya motivasi yang ada di luar. Di sini item-itemnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau bohongan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kebiasaannya motivasi ini kebiasaan yang sudah ada saya peraturan di sekolah. Kalau bahasa kurikulum mereka yaitu keyakinan kelas. Kalau di kelas kalau di kelas sekolah itu keyakinan sekolah atau kesepakatan di sekolah. Nah, pola itu dan kita menghindari atau taat kepada itu berarti ini salah satu taat dalam aturan yang ada di sekolah, berarti itu masuk motivasi ekstrinsik karena sudah ada aturan yang ada kemudian kita taati. Nah itu otomatis kalau kita melaksanakan itu pasti menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian nanti kalau dari waktu itu masalah sebelum mereka untuk misalnya di kelas anak-anak diberikan imbalan dan sebagainya untuk menaikkan kelas. Kemudian untuk menjadi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi yang ada di dalam diri mereka dan mereka hal-hal positif itu itulah yang keluar dari mereka sendiri. Ada dua slide lagi. Kemudian selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kebanyakan dari kita antara hukuman dan konsekuensi itu artinya sama. Kalau bahasa kita, kalau di sini dijabarkannya berbeda. Di sini hukuman di sini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu bisa kita lihat misalnya terlambat sekolah, terlambat datang. Jadi misalnya guru memakai kontrol itu ada dengan hukum berarti coba ambil sampah misalnya, buang sampah itu biasanya hukuman di situ. Tetapi misalnya konsekuensi
berencana disepakati sesuai peraturan. Ini konsekuensi ini biasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana guru dan siswa itu berdiskusi dan mengatur apa-apa yang keyakinan kelas, apa-apa yang disepakati di kelas. Misalnya terlalu apa konsekuensinya, nah, mereka yang mengaturnya di dalam. Jadi bisa beda-beda di antara kelas itu adanya kesepakatan kelasnya kan apa tidak masalah. Tapi nanti misalnya ini kesepakatan seseorang itu nanti remuk lagi yang mana untuk kita laksanakan di sekolah, untuk yang mana aturan-aturan yang kita taati di sekolah, yang mungkin seperti itu. Misalnya masuk kelas pada waktu, misalnya jadi jam 8.58 pada waktu masuk. Nah begitu juga misalnya sebelum masuk kelas, anak-anak boleh di jalan saling bisa itu masuk kesepakatan kelas. Yang penting kesepakatan antara guru dan siswa di kelas tersebut apa-apa yang ingin dilaksanakannya. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada salah satu contoh nanti soal di videonya bagaimana siswa yang salah, kemudian salah itu mereka sendiri yang mencari jawabannya, itu namanya restitusi. Kemudian materi yang kedua, mungkin kita tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak terjadi karena mereka tidak tahu apa hubungannya. Nah kalau konsumasi murid tetap dibuat di nyaman, otomatis kalau murid tetap dibuat di nyaman karena ada konsekuensi keyakinan kelas di kelas tadi misalnya di kelas misalnya ada membuat kesalahan di keyakinan kelas mereka bisa terlambat dan misalnya yang belum masuk yang belum itu misalnya yang makan 10 bukan masuk mungkin konsekuensi juga seperti apa disuruh misalnya kita apa hal yang positif di situ bisa disuruh menghafalkan misalnya kalau kita agama menghafalkan surah-surah kan di situ ada yang bisa disuruh menghafalkan atau bukan menghafalkan lagi pokoknya cari aja di situ kesempatan kelas yang mudah yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah lanjut yang terakhir slide terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Nah jadi biasanya kita jawaban terakhir kalau kita nggak mau menjadi manajer inilah jawabannya yang sampai ke atas ini kalau menurut merdeka atau menurut 1.4 yang sudah dipelajari di pendidikan guru. Saya akan menampilkan contoh video dari 5 posisi kontrol. Nanti ada nanti.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, nah jadi posisi Bapak sebagai manajer dan sebagai manajer tadi ingat dia seorang guru. Nah, ini salah satu contoh dari segitiga institusi yang mana apabila anak membuat kesalahan, mereka sendiri kita gali apa kesalahannya. Contoh tadi yang kita lihat tadi, kemudian mereka sendiri yang menjawab apa yang akan dilaksanakannya ke depan. Contoh yang ada tadi sebagai siswa terlambat. Nah, jadi mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif sebagai tugas secara benar-benar di angkatan 9. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah menyiapkan waktunya untuk menyimak sharing dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau sharing satu pertanyaan. Sebelum saya tutup, saya persilakan. Adalah Bapak Ibu, sebelum itu, Pak Oke, terima kasih. Kita melihat dari 5 posisi faktor yang ada untuk menjadi manajer dari tiap-tiap warga sekolah. Ada kemungkinan bisa dilakukan. Akan tetapi kalau konsekuensinya tidak kita terapkan dan kedisiplinan kita utamakan, maka kalau untuk menuju ke manajerial atau manajer tadi tidak akan terlaksana karena kontrol anak itu berbeda-beda, di posisi kita juga berbeda-beda karena kelas kita sangat banyak dan berbeda-beda emosinya. Itu kebiasaan yang kesulitan di kelas-kelas kita masing-masing. Jadi bagaimana itu cara menghadapi, apakah kita memang diturunkan menjadi sebagai seorang pengamal tadi, atau kita harus menerapkan ke manajer tadi untuk kelas. Silakan buat. Saya meneruskan dari Pak Karim Pak ya. Nah, untuk kontrol anak-anak ini kan memang tidak sama. Contoh kadang membuat
kesalahan gitu ditegur meracun. Kadang meracunnya ini ada yang meracun di muka, ada juga yang merobek-robek buku atau beberapa meja. Nah, terus solusinya gimana? Ada lagi dari bapak ibu yang lain, kita sambil sharing. Mungkin ada jawaban dari itu, nanti saya sedikit Pak. Jadi bisa bisa tarian. Ya, saya ingin bertanya juga mengenai pengaturan murid. Nah, menurut saya harusnya ada kerjasama yang baik antara guru sesama guru sebelum kita mengontrol. Jadi kan seperti yang luar bilang, karakter anak ini kan berbeda-beda. Apalagi kita lihat dari situasi dan kondisi sekarang ini, kita kadang diperhadapkan juga dengan orang tua yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, terkadang kalau kita mau mengikuti peraturan sekolah, contohnya kayak kita harus kasih hukuman dan sebagainya, ada anak yang mungkin tidak terima dan membawa hal itu ke rumah. Dan akhirnya mungkin hal yang tadinya bisa diselesaikan guru, tapi akhirnya diperbesar dengan orang tua. Nah, itu bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang antara sesama guru kita tidak saling mendukung. Contohnya ada yang pro ke peraturan, ada yang pro ke anak murid atau ke orang tua seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya katakan. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Terima kasih Bapak Ibu atas masukan-masukannya mengenai budaya positif yang kita laksanakan, yang kita mau selalu laksanakan di SDN 2 kita. Yang jelas apa yang diutarakan Pak Kani tadi betul. Positif adalah seorang manajer. Istilahnya ini adalah ideal di sekolah. Tapi penerapannya ini banyak tantangannya. Tapi tantangan itu pasti kita punya harapan untuk mengeksekusi supaya hal tersebut bisa. Salah satu cara untuk kita bisa mengontrol sebagai manajer, bisa kita kolaborasi dengan teman-teman. Bagaimana kita mensiasati hal tersebut, kita lakukan, kita cari formulanya. Misalnya kan kalau manajer kita bisa memantau. Kalau manajer itu tidak ada istilah hubungan, konsultasi tidak ada. Tapi misalnya itu sudah tidak bisa kita laksanakan lagi dalam satu kali misalnya. Dan banyak hal yang pasti masih bisa laksanakan di selama manajer atau sedikit dan seterusnya. Tapi misalnya kita bisa memantau tadi ada konsekuensi di situ. Nah, dari konsekuensi di situ itu perlulah kita ada kesepakatan warga sekolah. Kesepakatan lagi kelas tadi, keyakinan kelas namanya kesepakatan kelas. Jadi mereka apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas mereka. Kalau dulu mungkin peraturan di kelas masing-masing mengenai piket dan sebagainya itu peraturan kelas masing-masing. Kalau kelas sekarang keyakinan kelas mungkin berbeda bahasa aja. Tapi tujuannya mungkin lebih diidentikan untuk kolaborasinya. Bukan guru yang menentukan peraturan, bukan guru yang menentukan pimpinan kelas, tapi bersama-sama murid. Nah, inti dari tujuan tadi adalah supaya keseragaman di kelasnya masing-masing. Kalau sudah keseragaman di kelas A dan kelas B bisa berbeda keseragaman. Nanti kalau kita seragaman keluar ke sekolah, kita lakukan bersama-sama dengan warga sekolah. Mungkin kan di setiap guru, semua guru mungkin ada perwakilan ketua kelas masing-masing, bisa kita di situ untuk mengadakan atau di sekolah, mungkin seperti itu. Kemudian kasus Ibu Bapak tadi, mungkin di salah satu paradigma anak SD tingkatan usia 7 tahun sampai ke 12 tahun seperti itu. Ini salah satu hal yang sering kita lihat. Itu tergantung, itu adanya karena emosi anak tersebut, dan karena tadi mungkin dari luar kebiasaan di rumah, lingkungan seperti itu. Eksekusinya bagaimana kita untuk
mencari konsentrasi otomatis kita tadi tetap utamakan adalah kolaborasi. Kita mencari kesepakatan bersama kayak apa, kawanan gaya apa, dengan semuanya serta bergabung untuk ada masalah ini yang kita seterusnya kita bersama. Dan kita sedikit akan dulu sesuai dengan sekitar semenit tadi sebagai meja perkara juga tidak bisa juga kita terlebih tubuh mata dan jelas juga kita umumnya sabar di situ. Kalau kita catat item Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya kalau kalian dalam keadaan baik dan sehat, nah pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak, tidak ada yang tahu. Jadi Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas yang dulu. Atau kalau dulu itu namanya peraturan di kelas. Misalnya dulu itu ada kadang-kadangnya membuat dilarang mencontek misalnya. Kemudian kata-kata dulu nih. Kemudian dilarang mencontek, kemudian dilarang mengganggu teman, itu bisa. Tapi kata-kata tersebut sekarang di kurikulum merdeka atau pembelajaran model pembelajaran sekarang budaya positif di sekolah, kata-kata negatif itu jangan kita pakai lagi, tapi kita gunakan kata-kata yang positif. Jadi jangan kata-kata jangan, dilarang, jangan kita pakai lagi. Jadi gunakanlah yang baik. Nah, hari ini kita akan menyikapi keyakinan kelas kalian. Urutannya keyakinan tadi yaitu adalah kesepakatan kelas yang kalian buat masing-masing. Jadi kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas, bukan dari Bapak saja tapi dari kalian masing-masing. Nanti kita tempelkan apa yang kalian mau untuk kelas kalian, apa yang kalian inginkan kebaikan untuk kelas kalian. Paham? Paham? Oke. Kalau sudah paham, Bapak akan membagikan kertas-kertas dan kalian isi apa yang kalian inginkan untuk kelas kalian, dan nanti akan Bapak minta kalian tempelkan di depan papan tulis yang sudah Bapak sediakan. Oke. Apa yang kalian ingin tulis untuk pegang kelas, ditulis saja menurut kalian. Yang penting jangan kata-kata yang negatif, kata-kata jangan, tidak digunakan, dilarang, tidak bisa digunakan dari marilah sengaja. Bapak beri waktu beberapa menit. Kalau sudah selesai, Bapak minta kalian menyanyikan di depan tanpa buat nama kalian tidak bisa dibuat, tapi langsung apa yang kalian inginkan kelas ini untuk pegang kelas kalian. Terserah. Yang penting apa yang kalian mau untuk kedisiplinan di kelas kalian, bukan kelas yang lain, tapi untuk kelas kalian. Paham? Paham. Kelas kalian aja, bukan kelas sebelah 6B, bukan kelas 5, bukan itu kelas kalian. Apa yang ingin kalian minta kita disiplin. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Selesai, Bapak minta kalian secara bergantian berdepan tempelkan di papan yang ingin kelas masing-masing. Jadi masalah adalah kaidah sangat kami berhenti. Lanjut, cari posisinya, salah posisinya. Langsung.
yang mau ya, tembak dulu. Nah, terus tembak terus. Boleh ya, boleh. Oke, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyelesaikan isi-isian yang kalian inginkan untuk kelas kalian menjadi yang terbaik. Dari 19 orang dari kalian, di sini Bapak menempatkan 8 keyakinan kelas, yang mana yang 19 tadi sudah termasuk ke dalam kaitan di depan. Nah, jadi yang 19 tadi apa ada yang sama, jadi Bapak satukan dan jadilah 8 inti keyakinan kelas kalian. Di sini tertera mengenai membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu yang harus kalian ingat kesempatan kalian kelas kalian. Kemudian di sini diminta untuk belajar untuk kata-kata semangat. Nah, jadi kalian harus menyemangati diri kalian, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kalian, bahwasanya belajar itu sampai kalian belajar sepanjang masa sampai kalian meninggal dunia. Wajib belajar terus, jangan cuma sampai di SD, SMP, SMA, sampai sampai profesor, tetap belajar sampai sepanjang masa, sepanjang hayat, sesuai dengan guru atau kiai yang sebagai bapak pendidikan kita. Nah, di sini masalah mengenai setiap ketemu guru bersalaman, kemudian menyapa teman, kemudian masuk kelas tepat waktu, di sini sudah diutarakan kalian. Ini di sini tertanam keyakinan bersifat tanggung jawab, menghargai teman, di sini lengkap. Nah, inilah yang menjadi penekanan kalian untuk kebaikan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farong Najar, kelas 6A dari SDN Bulu Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari, kelas 6A dari SDN Bulu Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, kelas 6A dari SDN Bulu Kuning. Senang sekali. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat menumbuhkan rasa disiplin.